Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Konita Tasya Sukirman dari Prodi S1 Kebidanan dan saya berkuliah di Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Di sini saya akan menjelaskan tentang adaptasi psikologis pada bayi. Masa bayi adalah masa di mana kontak erat antara ibu dan anak terjalin. Sehingga dalam masa ini pengaruh ibu dalam mendidik anak sangat besar ya teman-teman. Masa bayi infansi dari umur 0 sampai 11 bulan. Masa neonatal dari umur 0 sampai 28 hari. Pada saat ini terjadi adaptasi terhadap lingkungan dan terjadi perubahan sirkulasi darah serta mulainya berfungsi organ-organ ya teman-teman. Pada masa pospasca atau neonatal dari umur 29 hari sampai 11 bulan ya teman-teman. Dan pada masa ini terjadi pertumbuhan yang pesat dan proses pematangan berlangsung secara terus-menerus, terutama meningkatnya fungsi sistem saraf ya teman-teman. Proses adaptasi psikologis pada anak yaitu belajar jalan, belajar mengambil makanan, belajar berbicara, dan belajar cara mengontrol buang air. Proses adaptasi pada masa prasekolah dari umur 60 sampai 72 bulan. Pada masa ini pertumbuhan berlangsung dengan stabil. Terjadi proses perkembangan aktivitas jasmani yang bertambah dan meningkatnya keterampilan serta proses berpikir. Proses adaptasi pada masa sekolah usia 5-11 tahun disebut pula sebagai masa latensi. Pada masa periode ini macam-macam potensi dan kemampuan anak masih bersifat tersimpan. Masa sekolah dibagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu masa kelas rendah sekolah dasar dan masa kelas tinggi sekolah dasar. Yang pertama, ciri-ciri pada masa kelas rendah sekolah dasar yaitu adanya kolerasi antara keadaan jasmani dengan prestasi sekolah. Adanya kecenderungan memuji diri sendiri dan suka membandingkan dengan anak lain. Ciri-ciri masa kelas tinggi sekolah rendah yaitu adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari, realistis, minat pada pembelajaran khusus, dan gemar membentuk kelompok sebaya untuk bermain bersama. Tugas-tugas perkembangan pada masa sekolah yaitu belajar memperoleh keterampilan fisik, membentuk sikap yang sehat, mengembangkan kata hati, dan belajar mengembangkan konsep sehari-hari ya teman-teman. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.